Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Segala puji tentu saja yang layak kita sandingkan atau kita sangkutkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah sangat sukses menjadikan dirinya sebagai suri teladan bagi kita semua, terutama dalam hal menjadi patron kita sebagai manusia, karena dirinya adalah sosok orang yang paling humanis, yang paling toleran dan paling beradab. Hormatan kami kepada Warid 3, Saifullah Idris, kemudian 2 Karu AUPK dan AKK, Pak Ibnu Sa'dan dan Pak Junaidi, Ketua RPM, ada Ketua Tim Aset UIN, itu Pak Dr. Sidik, ada Pak Helmi, Pak Nazar Protokol, dan Pak Janudinti sebagai advokat tim Aset UIN Naramani. Hari ini saya diminta oleh Bapak Rektor mewakili beliau dalam memimpin dan membuka acara pers conference dengan para insan wartawan yang hari ini alhamdulillah telah hadir dari Seram Indonesia, Harian Analisa, LKBN Antara, Media Dialeksis, Aceh Kini, Thing on the Way ini, dan Antero, Radio Antero. Baik, adapun tujuan kita dalam acara press conference hari ini adalah ingin menyampaikan untuk saya krisis moral yang terjadi di tengah insan kampus yang sekarang menjadi role model, menjadi contoh teladan bagi masyarakat non akademik atau unwell educated. Ini malah justru kita kok menjadi bagian dari hal yang kontraproduktif dalam nilai-nilai kemanusiaan itu. Misalnya saja ada fasilitas umum yang diklaim sudah ditutup. Ini kan suatu hal yang menurut saya tidak civilized, tidak berbudaya. Itu kami kemarin juga sudah sebagai backgroundnya sudah beraudiensi dengan Bapak PLT Gubernur melalui Zoom, karena Aceh saat ini dengan sangat prihatin kita sampaikan tingkat orang yang terpapar COVID ini semakin meningkat, terutama setelah Idul Adha ini. Maka beliau mengambil sikap hari itu dari pertemuan langsung menjadi tidak langsung melalui Zoom. Juga kita sudah audiensi dengan Bapak Wali Negoro, Pak Malik Muhammad Al-Haidar. Kedua-duanya sama, kita menyampaikan bahwa ada krisis kesabaran, krisis saya bilang tadi, saya ulang lagi, krisis nilai-nilai peradaban yang sudah kita nyebut bersama, yaitu di tanah Popelma ini, sebagaimana kita ketahui dalam sejarah itu diperuntukkan atau pendirian itu tidak hanya 3 universitas, 1 perguruan tinggi, 2 itu Indonesia dan IAIN saat itu, kemudian Mahat Ali Pantai-Kulu, dan juga lembaga-lembaga pendidikan lainnya. Ternyata sekarang kesannya seolah-olah merasa, kita lihat Indonesia merasa Popelma ini diwariskan untuk dirinya saja, sehingga tidak menganggap ada yang lain di sampingnya. Dan untuk itu kami sudah beberapa kali pertemuan antara tim aset kita yang dijembatani atau dicoba pertemukan oleh JKN. Ternyata JKN juga sepakat bahwa kita sepakat untuk tidak sepakat, artinya tidak ada penyelesaian, dan itu masih pada suasana ataupun kondisi moratorium. Jadi sebelum masalah hukum ataupun regulasinya jelas, kedua belah pihak hendaknya menahan diri, tidak ada yang
melanggar moratorium itu. Yang tidak membangun, tidak mencaplok, Unsia juga begitu. Tapi ternyata pihak Unsia sudah berkali-kali, ini kemarin udah kelima kali itu. Hampir bentrok, tapi kita paham, kita bisa redam. Itu jalan umum dibor, lalu dibikin tembok, Berlin. Saya ambil Berlin aja udah dihancurkan pokoknya. Kok kita malah sini membangun tembok? Ini kan sebelah dari Hansipila itu loh. Jadi untuk itu hari ini kita undang dengan segala hormat teman-teman dari 5 media ini, 6 media, 4 sudah berhadir, 2 lagi on the way, supaya masyarakat bisa paham, bisa mengerti, bisa well informed, terinformasi dan baik tentang kasus ini kemanusiaan ini. Anak hak orang ini lewat, misalnya orang mau musola nggak bisa masuk, ini persoalan kemanusiaan supaya bisa diinformasikan oleh teman-teman media kepada seluruh masyarakat yang notabene Kopelma ini adalah warisan pondok kita bersama masyarakat Aceh. Ya, baik ada di mana Aceh besar maupun di luar Aceh sana, maka nanti anak-anak sekolah sini juga. Makanya perlu kita perjelas. Nah kebetulan tim advokasi aset Wilaneri sudah kita bentuk dan kita sudah menunjuk atau memberikan mandat kepada saudara calon Dr. Jainuddin T yang juga sekarang menjabat sebagai wakil dekan 2 Fakultas Dakwah. Untuk itu kepada beliau kita minta nanti menyampaikan bahan yang menjadi sumber rujukan daripada teman-teman sampai tadi. Kami sekali lagi melalui media atau melalui momen ini atau dalam kesempatan ini menyampaikan pada teman media bahwa kami tidak juga mengklaim kami paling benar. Kami hanya ingin menyampaikan bahwa mbok ya kita orang terdidik ini semua sesuatu yang kita lakukan itu betul-betul berdasarkan kepada logika sehat, rasionalitas, kemudian taat azas hukum aturan. Jadi jangan kita sama kayak orang yang nggak ada sekolah. Sikit-sikit main, saya ada surat, kamu mana surat? Enggak begitu dong. Kita musyawarah. Quran kan mengajarkan kita semua itu bisa diselesaikan dengan musyawarah. Wasyawirhum fil amri atau lakukan amrun syura bainahum. Jadi semua urusan kita bisa musyawarahkan, tidak lalu klaim gini. Jadi terus klaim ini tidak benar. Karena mereka bisa bilang benar, kita juga bilang benar, akhirnya enggak ada titik temu. Nah kita sebagaimana diajarkan Rasulullah, kita tolong menolong kebaikan dan takwa, tapi tidak boleh tolong menolong dalam bidang kemaksiatan atau dosa dan permusuhan. Nah kita tidak mau bermusuhan, karena menang jadi abu, kalah jadi arang. Nggak ada yang menang di sini. Cuma kita ingin dudukkan masalah, ya. Masuk masyarakat umum itu, masuk masjid, lapangan tubuh ini kita lihat kembali. Apakah kalau orang beli tanah misalnya, apa jalan juga kita masuk dalam bagian yang kemudian masuk dalam hasil beli itu, kan enggak. Nah, sebagainya lebih jelasnya akan disampaikan oleh Bapak Jainuddin sebagai jubir daripada tim advokasi aset yang telah ditunjuk oleh Pak Rektor. Saya pikir demikian. Sekali lagi terima kasih kami pada semua pihak yang berhadir, khususnya pada tamu kami dari Serambi Indonesia, Harian Analisa LKBN Antara, Media Dialeksis Aceh ini, dan Antero. Semoga ini bisa disampaikan secara akurat, secara informatif, dan juga secara benar, sehingga kemudian dengan hasil konferensi pers ini pihak saudara kita dari Rusia itu juga bisa menahan diri, bisa saling menghargai, sehingga kemudian kita tidak malah menjadi bahan lelucon masyarakat yang tidak terdidik, artinya masyarakat yang kurang terdidik, sehingga kita betul-betul bisa menjadi contoh teladan bagi mereka. Saya kira demikian. Atas nama pimpinan saya sekali lagi ucapkan terima kasih atas semua pihak, khususnya pihak Humas yang telah menginisiasi acara ini, dan saya mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas kebersamaan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada hari ini kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini dengan mengharapkan ridha dan berkah Allah ini menjadi suatu
amal kebaikan dengan tetap tidak mengedepankan maksud dan tujuan yang salah, tujuan yang tidak diperkenakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati rekan-rekan pers semuanya dari berbagai media. Tadi sudah disampaikan pengantar awal maksud dan tujuan dilakukannya press conference terkait dengan permasalahan, sebutkanlah permasalahan lahan Kopelma atau tanah yang ada di Kopelma Darussalam. Mungkin selama ini teman-teman rekan-rekan wartawan sudah banyak mendengar atau barangkali belum pernah mendengar, tapi kami yakin dan percaya karena di beberapa kesempatan itu sudah ada liputan media walaupun dalam skala kecil terkait kekisruhan yang terjadi mengenai dengan tanah ataupun aset yang ada di Kopelma Darussalam. Bagaimana sebenarnya persoalan ini, inilah yang kami ingin sampaikan. Yang boleh kita sebut peristiwa penutupan yang sedang berlangsung sekarang, penutupan jalan, itu juga menjadi salah satu poin penting yang perlu kami sampaikan tentang bagaimana sikap dan pandangan UIN Araniri. Pertama kami ingin sampaikan dulu adalah tentang sejarah lahirnya Kopelma Darussalam. Di sini bisa dilihat pada tahun 63 itu Yayasan Dana Kesejahteraan Aceh mengeluarkan sebuah buku, kami sebut sebagai buku dokumenter yang berisi di dalamnya tentang berbagai peristiwa, fakta dan data terkait dengan kelahiran Kopelma Darussalam. Dari buku itu, kalau kita baca, maka kita menjadi tahu tentang ide dasar siapa saja yang terlibat. Ini bukunya bisa dilihat teman-teman semuanya. Ya, ide dasar, maksud dan tujuan itu ditulis di situ. Maksudnya agar generasi-generasi berikutnya sampai ke kita hari ini menjadi tahu tentang sejarah lahirnya Kopelma Darussalam. Jadi Kopelma singkatan dari Kota Pelajar Mahasiswa Darussalam. Nah, di buku itu ditulis tentang bagaimana kemegahan Aceh pada saat itu, yang pada abad ke-16 sampai dengan 17 Aceh terkenal dalam sejarah dunia. Dia merupakan salah satu kerajaan besar di dunia. Dijelaskan bahwa kebesaran kerajaan Aceh itu sehingga mampu mengalahkan kekuatan angkatan perang Portugis di semenanjung tanah Melayu itu bukan hanya kemampuan alat perangnya saja, tapi karena memang Aceh memiliki pemerintahan yang teratur, di mana Sultan itu dibantu oleh sarjana-sarjana dalam berbagai disiplin ilmu. Jadi kata kuncinya dalam sejarah itu diungkapkan adalah kemegahan Aceh, angkatan perang yang kuat disegani karena Sultan pada saat itu dibantu oleh sarjana-sarjana yang berilmu. Antara lain di sini ada yang bernama Syekh Abdul Khair bin Syekh Ibnu Hajar, Hamzah Pansuri, Samsuddin As-Sumatrani, Nurdin Araniri, dan Abdurrahman As-Singkili, Abdul Rauf As-Singkili, yang ini kemudian dikenal dengan istilah Syekh Kuala. Ini Nuruddin Araniri ini dinisbahkan kepada UIN Araniri, sedangkan Abdul Rauf As-Singkili dinisbahkan kepada nama perguruan tinggi Unsiah. Nah, ide lahirnya Darussalam itu berangkat dari problematik. Ini penting kita sampaikan agar peristiwa sejarah itu tidak terlewati begitu saja oleh generasi sekarang, terutama oleh manajemen perguruan tinggi yang ada di Darussalam. Jadi tidak dengan serta-merta bahwa apa yang hukum-hukum yang atau kepemilikan saat ini itu kita tidak melihat bagaimana bukan hak milik. Yang ingin kami katakan adalah sertifikat yang saat ini dijadikan sebagai dasar kepemilikan
aset tanah seluas 145 hektar yang di dalamnya, ini penting, yang di dalamnya dari 145 hektar lebih kurang tersebut atau 132 hektar, itu di dalamnya menurut pihak Unsiah terdapat di dalamnya adalah Tugu Darussalam, di dalamnya termasuk Masjid Jami, di dalamnya termasuk jalan-jalan yang melintasi berbagai sudut keperluan masyarakat yang ada di komplek pelajar dan mahasiswa Darussalam itu, baik jalan utama, pintu gerbang utama, atau jalan-jalan sisi kiri dan kanan yang menembus berbagai tujuan yang digunakan atau diakses oleh masyarakat. Itu diklaim oleh manajemen Unsiah sebagai milik Unsiah berdasarkan sertifikat tersebut. Menurut kami, dalam sertifikat tersebut penunjukan, ini penting, penunjukan batas yang luasnya 145 hektar atau 132 hektar itu dilakukan oleh rektor. Kami katakan di sini, penunjukan batas tanah yang dilakukan oleh rektor bertentangan dengan Undang-Undang Pokok Agraria. Karena rektor bukanlah pihak yang mendapat kuasa tanah atas tanah yang dikuasai oleh negara, atau dengan kata lain kami ulangi, rektor bukanlah pihak yang mendapatkan kewenangan untuk menunjuk batas-batas tanah yang dikuasai oleh negara, sehingga keberadaan sertifikat menurut kami itu tidak absah atau harusnya batal demi hukum, karena penunjukan batas dilakukan oleh pejabat yang tidak diberi wewenang oleh hukum, karena pada saat penunjukan oleh rektor, status tanahnya masih dalam status tanah yang dikuasai oleh negara, bukan tanah milik Unsiah. Itu poin pentingnya. Di sini jelas di dalam pasal 2 disebutkan bahwa pelaksanaan bagaimana penguasaan tanah tersebut dapat ditanyakan kepada daerah-daerah swatantra dan juga masyarakat adat. Tidak tercantum di dalamnya rektor. Meskipun disebutkan adalah rektor sebagai pejabat negara, menurut hemat kami, rektor bukan pejabat negara yang ditunjuk oleh undang-undang atau yang mendapatkan kewenangan untuk menunjuk batas-batas tanah yang dikuasai oleh negara, karena tanah tersebut belum menjadi milik pejabat yang bersangkutan. Untuk memanfaatkan tanah yang dikuasai oleh negara tadi atau tanah yang telah dibatalkan penyewaannya itu sehingga menjadi tanah dikuasai negara, itu ada proses pendaftaran. Kami melihat proses pendaftaran ini diatur di dalam PP nomor 10 1991 merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 5 tahun 61 itu, di mana di dalam proses pendaftaran tersebut ada tahapan-tahapan yang harus dilakukan. Proses pendaftaran tersebut dibentuk panitia pendaftaran oleh Kementerian Agraria, yang di dalamnya panitia tersebut adalah terdiri dari antara lain ada pemerintahan daerah, ada pemerintah desa, kemudian juga dilibatkan pamong-pamong desa yang bersangkutan, dan juga kepolisian bisa diperlukan, itu disebutkan begitu, yang pada saat pengukuran atau pendaftaran dilakukan, itu kemudian melahirkan nomor pendaftaran tanah. Itu yang kami ingin katakan. Bukti kedua adalah di dalam sertifikat yang saat ini dijadikan dasar kepemilikan tidak terdapat nomor pendaftaran tanah. Di dalam Keptun, di dalam Keptun atau keputusan tata usaha negara atau pejabat tata usaha negara ada 3 hal penting secara teori hukum yang peradilan tata usaha negara selalu mempertanyakan, yang kemudian 3 hal penting ini menjadi dasar keabsahan sebuah Keptun atau keputusan
pejabat tata usaha negara. Yang pertama menyangkut dengan wewenang, yang kedua menyangkut dengan prosedur, yang ketiga menyangkut dengan substansi. Tadi kami sudah katakan dalam hemat kami, rektor tidak memiliki kewenangan untuk menunjuk batas-batas. Poin yang kedua dalam pendaftaran ini adalah tidak ditemukan nomor pendaftaran tanah. Itu berarti prosedurnya tidak terpenuhi. Di prosedur tentang bagaimana mendapatkan sertifikat tersebut tidak terpenuhi. Itu dibuktikan dengan nomor daftar tanah tidak tercantum dalam sertifikat. Nanti teman-teman pers boleh melihatnya, fotokopi sertifikat yang kami peroleh, bukti bahwa memang tidak ada nomor pendaftaran tanah. Ini menunjukkan proses pendaftaran itu tidak ditemukan atau tidak ada. Kemudian perlu juga kami jelaskan bahwa hak pakai atas sertifikat itu sifatnya terbatas. Itu diatur di dalam PP nomor 60 tahun 96. Masa batasan hak pakai diberikan kepada lembaga institusi kementerian atau kelembagaan itu 25 tahun. Maka kami bisa katakan berdasarkan PP nomor 40 tahun 96 dan berdasarkan kalau kita anggap misalkan sertifikat unsiah itu yang dimiliki sejak tahun 96 sebagai dasar kepemilikan itu dianggap sah, maka hak pakai tersebut telah berakhir. Artinya sudah kadaluarsa. Karena sejak tahun 92 sampai dengan 2019-2020 itu sudah lebih kurang 28 tahun. Sedangkan masa periode pertama hak pakai itu 25 tahun. Maka kalau sudah kadaluarsa maka tidak ada alasan untuk menyatakan. Karena secara hukum kalau hak pakai tersebut tidak diperpanjang lagi, dimohonkan perpanjangannya, maka setelah 25 tahun itu dinyatakan kembali menjadi tanah negara atau tanah yang dikuasai negara. Itu yang ingin kami katakan. Sehingga dasar yang dijadikan oleh manajemen unsiah atas kepemilikan lahan tanah yang seluas 145 hektar atau lebih kurang 132 hektar itu tidak lagi memiliki keabsahan hukum atau kekuatan hukum untuk menyebut sebagai tanah miliknya, apalagi tanah tersebut statusnya hak pakai, bukan hak milik. Nah, kami juga perlu menjelaskan perselisihan ini telah ditempuh melalui jalan musyawarah. Mekanismenya sudah beberapa kali ada pertemuan yang difasilitasi oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Beberapa kali pertemuan kami sudah menyampaikan persoalan ini, di mana pada saat itu dari pihak UIN sebenarnya hanya menginginkan bahwa bangunan-bangunan yang tadinya diminta untuk dibongkar oleh pihak unsiah, termasuk asrama putri, termasuk rumah-rumah yang ditempati oleh dosen-dosen IAIN atau UIN yang diberikan sejak tahun 86 tadi itu, kami hanya menginginkan adalah dalam pertemuan tersebut, pertama, seluruh bangunan yang saat ini dimiliki oleh UIN itu tetap menjadi bangunan UIN, dan tanahnya yang di bawah bangunan tersebut itu statusnya adalah dicatat sebagai aset UIN dan dibuat sertifikat kepemilikannya. Sedangkan akses jalan itu menjadi jalan bersama, bukan jalan yang dimiliki oleh sebuah institusi atau perguruan tinggi. Kemudian UIN juga mengusulkan pada saat itu perihal rumah dosen yang ditempati oleh UIN tadi itu yang diminta oleh unsiah dibongkar, yang mereka menyebut berada di lahan mereka, itu penyelesaiannya itu disebutkan di dalam surat yang dikeluarkan oleh Gubernur pada situ tahun 1986 yang berbunyi perubahan fisik atau keadaan rumah tersebut mau diapakan, kira-kira begitu. Perubahan rumah tersebut itu sebelum rumah tersebut mau diubah pemakaian penggunaan dan seterusnya harus dimusyawarahkan secara tripartit, yaitu Gubernur, unsiah, dan IAIN. Itu dibisukan di surat tersebut. Tapi yang kita temukan adalah unsiah secara sepihak meminta kepada dosen-dosen UIN
yang menempati rumah tersebut untuk mengosongkan rumah tersebut tanpa terlebih dahulu mengikuti ketentuan sebagaimana dalam surat gubernur tersebut. Kita juga menyampaikan masjid jami yang sekarang disebut sebagai masjid usia itu menjadi milik kepemilikannya bersama, karena sejak awal memang masjid jami tersebut adalah pembangunannya dikutip dari mahasiswa-mahasiswa, termasuk mahasiswa IAIN. Ketika itu setiap membayar SPP mereka membayar sejumlah uang untuk berkontribusi terhadap pembangunan masjid. Jelas masjid tersebut adalah masjid berjamaah, bukan masjid salah satu kampus. Kemudian Tugu, kita juga menyampaikan dalam pertemuan tersebut, itu menjadi milik bersama. Pengelolaannya bisa dilakukan bersama, tapi tidak dimiliki oleh salah satu institusi atau kampus. Kemudian gelanggang mahasiswa, dulunya itu kita tahu adalah judulnya gelanggang mahasiswa, yang perolehannya diminta oleh mahasiswa-mahasiswa IAIN dan Unsyah ketika itu dibangun memiliki sebuah tempat aktivitas mahasiswa. Sekarang sudah dimiliki sepenuhnya oleh Unsyah. Nah, kemudian kita juga meminta agar jalan-jalan yang ada sekarang itulah jalan-jalan umum yang bisa diakses oleh siapapun. Jadi bukan dimiliki oleh salah satu institusi. Yang terpenting lagi, ini kami sampaikan kepada teman-teman pers, luas lahan 181,3 hektar yang dulunya disewa oleh Erpak tersebut. Dari luas lahan tersebut, total lahan yang dimiliki oleh Unsyah itu 143 hektar atau 132 hektar, karena ada 2 dokumen itu. Ya, mau dipakai terserah. IAIN itu 30 hektar. Tadi kita sudah sampaikan bahwa ada 3 perguruan tinggi di dalam lahirnya Kopelma Darussalam. Ada Unsyah, ada IAIN, ada Pantikulu. Nah, kalau kita lihat Unsyah menguasai lahan 145 hektar, IAIN 30 hektar. Sisanya lahan tersebut disebutkan dalam sebuah dokumen itu digunakan untuk keperluan pembangunan proyek Rum Aceh. Maka totalnya adalah 181 hektar. Unsyah 145, IAIN 30, proyek Rum Aceh 7 hektar, total 181,1 hektar. Pantikulu tidak mendapatkan 1 hektar pun. Atau bahkan bisa kita katakan Pantikulu tidak mendapatkan 1 meter pun. Berdasarkan informasi yang kami peroleh, tanah yang ditempati oleh Dayah Manyang Tengkuci di Pantikulu itu bukan bagian dari tanah Kopelma Darussalam. Itu adalah tanah wakaf yang diberikan oleh masyarakat Kampung Bravo, Kampung Bravo. Sehingga menjadi sangat ironis, padahal konsep dasar lahirnya Kopelma Darussalam ada 3 kampus besar, bahkan Dayah Manyang Tengkuci Pantikulu diresmikan oleh Presiden. Pendiriannya itu, peletakan bangunan diresmikan oleh Presiden. Dan sah merupakan bagian dari konsep 3 perguruan tinggi besar yang digagas oleh para tokoh-tokoh terdahulu. Tapi hari ini dia tidak mendapatkan 1 hektar pun. Maka kami juga menyampaikan dalam pertemuan tersebut agar kepada Pantikulu juga diberikan hak atau luasan tanah untuk keperluan kampus Yayasan Tengkuci di Pantikulu. Tawaran-tawaran yang kami sampaikan ini kemudian tidak mendapatkan tanggapan secara serius, tidak mendapatkan persetujuan oleh pihak manajemen Unsyah, sehingga kami menyampaikan proses selanjutnya adalah difasilitasi oleh gubernur, oleh Pangdam bahkan. Kenapa harus difasilitasi oleh gubernur dan bahkan Pangdam? Karena ide kelahiran Kopelma Darussalam, lahirnya Unsyah, lahirnya IAIN UIN dan juga Tengkuci Pantikulu itu dilahirkan oleh pemerintah Aceh pada saat itu. Maka sangat tepat kalau hari ini belum ditemukan satu jalan penyelesaian antara Unsyah dan UIN tentang cara pandang bagaimana penyelesaian status tanah ini, maka sangat tepat ini diambil alih oleh pemerintah Aceh untuk menyelesaikannya. Bahkan kami juga sudah
menyampaikan surat kepada DPRA untuk menyampaikan persoalan ini. Kami juga sudah menyampaikan kepada Paduka Yang Mulia Wali Nanggro menyampaikan persoalan ini. Kami juga sudah menyampaikan kepada Gubernur, yang pada pokoknya kami menginginkan penyelesaian itu dilakukan secara musyawarah dengan melihat secara menyeluruh berbagai peristiwa sejarah dan fakta-fakta sejarah, agar tidak hanya melihat pada satu sisi hukum, tetapi melihat dari semua aspek hukum, sehingga persoalan ini bisa diselesaikan secara menyeluruh. Ini adalah bagian poin penting yang kami sampaikan kepada teman-teman pers semua. Nanti dalam tanya jawab bisa kami sampaikan, khusus terkait masalah jalan yang saat ini ditutup. Kami melihat begini, hak pakai tadi yang dimiliki oleh manajemen Unsiah atau Unsiah itu di mana-mana yang kita tahu bahwa yang namanya jalan, fasilitas publik, itu kalau dalam istilah hukum itu sesuatu yang telah diketahui umum, yang tidak perlu diuji lagi kebenarannya bahwa secara umum itu adalah memang begitu adanya, menjadi milik umum atau milik seorang, sudah diketahui oleh umum, maka tidak perlu diuji lagi. Misalnya Tugu itu telah diketahui oleh umum, itu bukan milik Unsiah atau milik UIN, maka tidak perlu diuji lagi. Kemudian Masjid Jami juga telah diketahui oleh umum, tidak perlu diuji lagi atau diupayakan untuk diambil oleh sebuah institusi. Begitupun dengan jalan. Jalan juga sudah diketahui oleh umum. Bahkan kami ingin pastikan, jalan di dalam hal apapun, apakah pembelian tanah, penyewaan tanah yang diberikan hak pakai, yang namanya jalan tidak pernah diikut sertakan di dalam pengukuran kepemilikan. Maka dengan demikian, meskipun manajemen Unsiah berpedoman pada sertifikat kepemilikan lahan yang ada di Kopelma, itu tidak termasuk di dalamnya jalan. Kepemilikan jalan itu tidak termasuk. Karena jalan adalah aset umum, aset publik yang digunakan oleh masyarakat. Bahkan di dalam berbagai ketentuan, kalau kita lihat di dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1940, kata lain, Nomor 38 Tahun 2004, maaf, ulangi, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang jalan. Di sana diatur tentang ketentuan pidana, di mana dalam ketentuan pidana tersebut itu bisa dilihat di sini, ketentuan pidana pasal 63, setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang manfaat jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 18 bulan dan denda paling banyak 1,5 M. 1,5 M. Ini pasal pidana. Di pasal 12 ini dibunyikan, setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang manfaat jalan. Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang milik jalan. Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang pengawasan jalan. Ini pasal 12 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang jalan, yang apabila seseorang melanggar ketentuan pasal 12, maka dia berdampak bisa dituntut pada pidana terkait dengan perbuatan menutup akses atau memagari jalan. Dalam hemat kami, ya, meskipun kemudian hak pakai tersebut, tapi tidak dengan serta-merta hak pakai tersebut di dalamnya adalah turut diberikan kewenangan untuk memiliki jalan. Ini penting, sehingga jalan terlepas dari satuan tanah yang dimiliki. Apalagi, ini penting dicatat, apalagi di dalam dokumen formal, dokumen resmi, dimohon untuk
pengukuran tanah, yang dimaksud pengukuran tanah tersebut adalah tanah bangunan kampus Unsia. Itu bunyinya jelas. Permohonan pengukuran tanah kampus Unsia pada saat sebelum diperoleh sertifikat. Maka jalan bukan kampus Unsia. Itu logikanya. Misalnya, Tugu Darussalam bukan bangunan kampus Unsia, maka tidak boleh diukur. Itu logikanya. Maka dengan demikian, jalan-jalan yang menembus berbagai batas sudut yang ada di Kopelma Darussalam, komplek pelajar mahasiswa, itu bukanlah komplek pelajar atau bukan komplek kampus Unsia, tapi komplek yang di dalamnya ada 3 kampus. Maka seluruh jalan yang membentang dari berbagai akses kampus yang dibuat oleh para pendahulu terdahulu itulah jalan umum, jalan masyarakat yang tidak boleh ditutup akses penggunaannya. Jika itu dilakukan maka melanggar ketentuan pasal 12 Undang-Undang 38 2004, bisa dipidana. Itu clear kami sampaikan. Ya. Kalau soal keabsahan sertifikat, kita bisa diuji apakah pejabat yang berwenang itu ditunjuk tadi berwenang, apakah prosedurnya terpenuhi atau tidak, apakah substansinya terpenuhi atau tidak. Dalam hemat kami sepanjang sejauh ini adalah tidak ditemukan 3 hal tadi itu, di mana pejabat berwenang, rektor bukan pejabat berwenang, prosedur pendaftaran itu kami belum menemukan proses yang dilalui sesuai dengan amanah undang-undang dan peraturan. Begitupun substansinya adalah tidak terpenuhinya atau tercatat nomor pendaftaran tanah. 3-3 tidak terpenuhi. Sehingga sertifikat tersebut bisa kita katakan tata cara perolehannya itu tidak absah. Hal yang penting juga ingin kami katakan bahwa EIN atau UIN juga memiliki sertifikat yang sama. Ini penting. Sama persisnya, sama prosesnya. Karena Unsia dikeluarkan tahun 93. EIN Unsia tahun 92. EIN 93. Tetapi perolehan sertifikat Unsia berdasarkan surat permohonan pengukuran yang dilakukan oleh Rektor Unsia. Sedangkan perolehan sertifikat untuk EIN tahun 93 sejauh yang tim advokasi lakukan belum ditemukan adanya bukti bahwa EIN pernah mengajukan permohonan pembuatan sertifikat. Padahal di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan disebutkan di sana bahwa sebuah pengukuran, hasil pengukuran hanya untuk sebuah objek tanah, tidak boleh digunakan untuk 2 objek tanah. Maka pada saat itu UIN yang poin kedua adalah sebuah sertifikat atau hak terhadap tanah tersebut hanya boleh diberikan atas adanya permohonan. Sedangkan EIN pada saat itu tidak ditemukan bukti-bukti adanya surat permohonan. Bagaimana mungkin kemudian BPN mengeluarkan sertifikat kepada EIN yang tidak pernah diajukan permohonan? Undang-undang mengatakan hak terhadap suatu tanah yang dikuasai oleh negara diberikan berdasarkan surat permohonan. Ini penting kami sampaikan kepada teman-teman pers sekalian. Barangkali ini gambaran dasar tentang berbagai hal yang terkait dengan di Kopelma Darussalam. Untuk melengkapi keterangan pers yang kami sampaikan ini, boleh silakan diajukan pertanyaan, nanti kami akan jawab. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kami telah menyampaikan hal ini lebih kurang sekitar 1 minggu atau 2 minggu yang lalu. Jadi waktunya yang terkini itu kita bertemu dengan Gubernur itu pada Rabu tanggal berapa tanggal? Waktu ujian itu. Tanggal 3. 5 Agustus 2020. Jadi ini kan hari ini tanggal berapa? Tanggal 11. Berarti kan masih baru sekali. Kami sampaikan perkara ini kepada Bapak Gubernur dengan berbagai hal, termasuk kita ceritakan asal-usul tanah, dan juga kita sampaikan proses-proses yang difasilitasi tulisan oleh DJKN, yang pada kesempatan itu Bapak Gubernur menginginkan penyelesaian ini menyeluruh, dan beliau juga menyatakan
bisa melakukan, pertama beliau menyampaikan kemungkinan akan membuat semacam moratorium. Artinya moratorium itu para pihak tidak melakukan apapun dulu sebelum ada penyelesaian menyeluruh. Kemudian beliau juga menyampaikan sebuah kemungkinan akan bentuk sebuah tim independen. Itu yang kita peroleh, tim independen yang menelusuri dan mengevaluasi berbagai keterangan informasi seperti yang kami sampaikan tadi untuk menguji kebenarannya, kualitasnya, untuk diambil sebuah sikap bagaimana penyelesaian yang baik. Jadi Bapak Gubernur mengatakan akan membentuk tim independen. Nah, dalam pertemuan dengan Paduka Yang Mulia Wali Nanggro, kami sudah menyampaikan perihal yang sama, dan pada pokoknya kami menginginkan penyelesaian sebenarnya adalah Gubernur itu memanggil seluruh tokoh-tokoh Aceh, Pangdam, Kapolda, DPRA, Majelis Adat Aceh, NPU, musyawarah bersama, itu pada pokoknya. Sehingga kita tidak mengedepankan persoalan keabsahan sertifikat tadi itu. Kita tidak bicara soal sah tidaknya perolehan sertifikat. Itu sebenarnya kita inginkan. Dan itu yang kita harapkan, mudah-mudahan ke depan dengan dorongan berbagai pihak, termasuk dari Wali Nanggro, terjadinya proses pembicaraan secara menyeluruh yang melibatkan para tokoh Aceh yang difasilitasi oleh Bapak Gubernur, di mana mengundang pihak UIN, Unsiah, dan juga Panti Kudu, dan pihak-pihak terkait untuk membicarakan bagaimana penyelesaian terbaik. Itu yang kami harapkan sebenarnya, bukan proses gugat-menggugat terhadap keabsahan. Kenapa persoalan hukum juga kami angkat tadi? Karena memang persoalan hukum itu yang dikedepankan oleh manajemen usia tentang keabsahan sertifikat. Maka perlu keterangan ini kami sampaikan agar legitimasi hukum itu tidak serta-merta menjadi dasar bahwa kami sudah cukup kuat, sah. Itu tujuannya, itu saja kami ingin sampaikan. Bahwa dari legitimasi hukum itu banyak pertentangan, penabrakan terhadap berbagai prosedur dan ketentuan, termasuk bahkan itu sudah melampaui atau kadaluarsa. Tapi pada intinya, UIN berharap dalam waktu dekat, dalam waktu cepat, agar persoalan tidak melebar, itu pihak Gubernur memfasilitasi pertemuan di mana mengundang UIN, Unsiah, Panti Kudu, dan para tokoh seluruhnya untuk dimusyawarahkan atau dibicarakan dengan cara musyawarah. Kenapa Gubernur? Sekali lagi mengatakan karena Gubernurlah sebagai pihak inisiator pertama lahirnya Kopelma Darussalam bersama dengan Pangdam. Demikian. Hal batas kenapa baru sekarang muncul? Ini memang hal yang penting ingin kami sampaikan kepada teman-teman pers. Kenapa dulu belum muncul? Sebenarnya dulu sudah ada, cuman belum begitu terasa substansi kegaduhannya. Pada masa rektor sebelumnya itu, rektor Profesor Farid Ojid Ibrahim sudah ada juga, ya, kekisuran ini, cuman belum substansinya muncul kegaduhannya seperti ini. Bahkan di tahun-tahun sebelumnya juga itu sudah pernah juga, tetapi belum sampai. Catatan yang kami sampaikan adalah hari ini manajemen UIN kemudian mulai untuk mengambil sikap. Ini penting, mengambil sikap terhadap status klaim kepemilikan tanah disebabkan oleh, pertama, pada tahun-tahun sebelumnya itu tidak pernah ada pembagian batas wilayah kepemilikan. Ini penting. Di dalam konsep pembangunan Kopelma Darussalam itu tidak pernah ada disebutkan dalam gagasan. Karena memang konsep dalam membangun Kopelma bukan konsep memisahkan, tapi konsep merupakan satu kesatuan. Di dalamnya, kalau dia di dalam buku dokumen tersebut ada 3 perguruan tinggi besar, termasuk ada sekolah-sekolah juga muncul di situ, ada fasilitas kesehatan juga ada di situ. Sehingga kalau kita lihat ada puskesmas Darussalam ada juga di situ, merupakan bagian konsep yang pada saat itu tanah yang kita maksudkan itu tidak diperuntukkan untuk satu kampus saja. Sehingga ada juga rumah-rumah yang kemudian dianggap oleh manajemen Unsiah dalam suratnya dijadikan sebagai temuan oleh inspektorat. Mereka mengatakan begitu karena seolah-olah kenapa ada bangunan pihak lain ada di kampus mereka. Misalnya rumah dosen,
ada dosen unsyah, dosen UIN, dosen unsyah, dosen UIN. Jadi seolah-olah ada rumah dosen unsyah di tengah kampus, dosen UIN di tengah kampus unsyah, dosen unsyah di tengah kampus UIN. Semangatnya jelas disebutkan pada saat itu bukan rumah dosen IAIN diletakkan di ASEK UIN, juga bukan rumah dosen unsyah masuk ke dalam ASEK UIN, karena itu memang asetnya Kopelma Darussalam, tanahnya Kopelma Darussalam, ditempati oleh rumah dengan maksud terjadilah proses penyatuan di mana antara dosen unsyah dan IAIN tidak dipisahkan, yang ada dosen untuk Aceh yang mengajar di kampus unsyah atau IAIN saat itu konsepnya. Sehingga kalau sekarang masuk dianggap temuan, maka yang melakukan pemeriksaan itu yang keliru, karena dia tidak melihat sejarah. Yang disalahkan yang memeriksa, harusnya dia melihat sebuah sejarah. Makanya kami katakan di dalam Undang-Undang Pokok Agraria, peraturan-peraturan yang kami sebutkan tadi itu, rekam jejak tanah itu menjadi catatan penting. Riwayat perolehan dari mana tanah tersebut menjadi catatan penting sebelum dilakukan pengukuran dan dikeluarkan sertifikat. Dan ini yang kami anggap tadi tidak ada dalam catatan rekam jejak. Makanya seolah-olah sekarang ini ada temuan, padahal kami sudah katakan tidak ada pemisahan kepemilikan pada saat itu. Nah, kemudian kenapa UIN hari ini kemudian mengambil sikap? Dulu ada namanya di gedung AAC itu gedung bangunan kampus yang dipakai bersama, yang sekarang sudah dibangun AAC. Itu dipakai oleh orang IAIN, orang unsyah secara bersama. Lalu gedung itu dirobohkan, dibangun gedung AAC. Tidak ada sikap dari UIN, artinya membolehkan saja, itu fakta. Padahal jelas itu adalah kepemilikannya, karena masih kepemilikan bersama. Bangunan juga bangunan milik bersama, tapi tidak ada sikap. Kemudian apa lagi? Dalam waktu yang kita tidak tahu, belakangan baru tahu ternyata Tugu dipagar oleh unsyah, digembok. Lalu kemudian semua itu asetnya dimiliki oleh unsyah. Juga tidak ada sebuah sikap yang berarti dari manajemen UIN ketika itu. Masjid yang jelas-jelas adalah dibangun bersama, kontribusi bersama, kemudian dicatat dan dimiliki oleh unsyah. Juga tidak ada aksi, dibiarkan. Gelanggang mahasiswa juga begitu. Nah, hari ini kenapa UIN mengambil sikap? Karena bangunan yang dimiliki oleh UIN diminta oleh unsyah untuk dirobohkan. Itu tidak mungkin. Padahal kalau kita lihat lagi adalah kepemilikan bangunan UIN itu tahun 72. Kepemilikan sertifikat unsyah tahun 92. Duluan dibangun bangunan ASEK UIN, baru dimiliki oleh sertifikat. Ini pelanggaran hukum. Tidak boleh sebuah bangunan yang sudah dibangun itu barang milik negara, kemudian diukur tanahnya itu diserahkan kepada institusi. Tidak boleh, itu pelanggaran. Nah, jadi kalau kemudian bangunan UIN sampai sejauh itu diminta dibongkar, sebelumnya UIN diam tidak bersikap. Belum lagi kalau kita lihat dari segi persentase keluasan, dari 181,3 tadi dimiliki oleh manajemen oleh unsyah 145, juga UIN tidak waktu itu ya yang tidak protes kan. Tapi hari ini dengan lahan yang begitu sedikit 30 hektar dan bangunnya diminta dibongkar lagi, ini tidak mungkin. Ditambah lagi dengan dipagarnya jalan-jalan, itu tidak mungkin. Jadi inilah yang kemudian manajemen UIN hari ini bangkit karena melihat tentang sikap dan tata cara perlakuan manajemen unsyah yang menurut UIN itu tidak tepat. Harusnya kalau memang UIN unsyah mau melakukan pembangunan, dilakukan koordinasi secara bersama tentang bagaimana penggunaan tanah-tanah yang dimiliki bersama, secara bersama tanpa harus mengangkani, atau istilah lainnya itu aneksasi. Ada istilah aneksasi, ada penulis salah satu UIN menyebutkan aneksasi. Aneksasi itu pengambilan tanah, pencaplokan tanah secara sepihak. Padahal tanah kita sebut sebagai tanah dimiliki oleh bersama. Jadi itu ya yang kemudian mengundang kenapa baru sekarang UIN bangun, kan begitu, baru muncul. Jadi wajar kalau hari ini UIN bangun. Karena setelah rekam penelusuran ternyata juga ditemukan bukti-bukti, fakta-fakta Pantai Kulu yang tadinya dulu dia berhak ada dalam proses, malah tidak ada satu jengkal pun.
Maka UIN bangun bangkit, ayo kamu juga harus dapat hak di sini. Kita tuntut kepada orang yang memiliki hak lebih besar. Itu sebenarnya intinya. Belum lagi Puskesmas Darussalam. Itu juga berhak untuk menempati lahan Kopelma. Sampai sekarang mereka menempati dan belum bisa diakreditasi karena tanahnya dimiliki oleh kepolisian. Dan beberapa sekolah lain yang terdapat di Kopelma juga belum mendapatkan sertifikasi karena tanahnya di bawah penguasaan kepolisian. Ini kan menghambat proses-proses kepemilikan yang ada bagi institusi lain. Jadi sebenarnya kita semua ingin maju bersama, berkembang bersama, establish bersama, dan pengakuan keabsahan juga bersama. Tidak boleh hanya gara-gara kita bersikap ini sertifikat, kami luas segini, maka kalian keluar semua. Itu tidak boleh seperti itu. Maka jalan musyawarahnya adalah kami katakan tadi, ya sudah bangunan yang sudah ada, kita anggap itu biar ada, lalu diberikan hak untuk mengurus sertifikat. Begitupun Unsiah yang luas penguasaan seperti itu, dengan bangunan yang tersebar di mana-mana, ini juga untuk kepentingan Aceh. Maka kami tidak pernah mengganggu untuk meminta bangunan yang ada itu dibongkar, walaupun menempati luas yang begitu, lahan yang itu luas. Tidak seperti itu. Sudah sampai di situ kita ayo bangun. Tapi jangan lagi bangunan-bangunan yang dimiliki oleh UIN itu diminta bongkar, jalan ditutup, bahkan kita meminta rumah-rumah yang tadinya dibangun dari uang wakaf, uang sedekah para saudagar Aceh, itu bukan dibongkar, tapi harus dipelihara menjadi sebuah heritage, menjadi warisan yang kemudian orang bisa melihat, oh ini adalah Kopelma yang pernah dibangun oleh orang kaya Aceh, saudagar Aceh mewakafkan hartanya untuk membangun. Bahkan kalau dilihat dalam catatan buku dokumenter Darussalam itu bukan hanya saudagar, orang-orang di seluruh kabupaten yang ada di Aceh ada yang menjual sapi, menjual kerbau untuk menyumbang membangun Darussalam di Kopelma Darussalam. Maka menjadi sangat ironis sebuah sikap yang tidak terpuji, sikap yang tidak berbudi luhur dengan melakukan penguasaan secara sepihak terhadap lahan yang begitu luas. Tadi ada pertanyaan lagi, apakah tapal batas dulu pernah dibagi? Tidak pernah. Memang dalam sejarah, dalam catatan yang kami temukan, tidak ada bukti-bukti bahwa lahan yang tersebar di komplek Kopelma ini ada pembagian. Karena memang dulu itu tidak dimaksudkan untuk dibagi-bagi. Jadi sekarang ini tidak ditemukan pembagian-pembagian seperti itu. Maka tadi kami utarakan bagaimana sebenarnya penggunaan tanah itu tadi. Ya prosesnya adalah dengan undang-undang yang kami sudah jelaskan tadi. Nah disinilah terputus sebuah katakanlah informasi yang kami tidak ditemukan, di mana Yayasan Dana Kesejahteraan Aceh telah berhasil membangun konsep pendidikan tadi itu, tetapi setelah itu yayasan ini berhenti, kita tidak tahu kapan berhentinya, diserahkan kepada siapa seluruh aset kita juga tidak temukan, sehingga inilah yang menjadi soal, karena tidak ada pembagian tapal batas, karena kita yakin dan percaya pada saat itu tidak ada dimaksudkan pembagian batas-batas tanah tersebut, tapi silakan gunakan untuk keperluan pembangunan. Itu sebenarnya semangatnya. Makanya EIN pada saat itu kami tidak menemukan satu dokumen yang menunjukkan adanya permohonan pembuatan sertifikat, karena asumsi EIN pada saat itu adalah tanahnya milik bersama. Keluarnya sertifikat menurut keterangan dari BPN bukan karena permohonan yang dilakukan oleh EIN, tapi berdasarkan warkah. Padahal di dalam peraturan perundang-undangan sebuah sertifikat dikeluarkan berdasarkan surat permohonan, bukan warkah. Ini penting catatannya. Kami juga tidak tahu kenapa tiba-tiba kemudian EIN dapat sertifikat seluas itu. Atas dasar apa? Kok dapatnya 30 hektar? Siapa yang menunjukkan? Kami juga tidak tahu. Nah, inilah perlu dilakukan diskusi pembicaraan yang melibatkan semua tokoh tadi itu, sehingga menemukan sebuah penyelesaian yang mengakhiri semua polemik yang terjadi di Kopelma Darussalam. Seperti itu. Masalah ini deh Pak, masalah upaya hukum. Ya, upaya hukum itu sebenarnya itu jalan terakhir. Karena sebenarnya kita di kampus ini itu kan memiliki banyak sekali potensi-potensi intelektual, akademisi, orang-orang pintar, bahkan profesor, ya, bahkan profesor hukum juga. Jadi kalau penyelesaian damai
sebagaimana yang diminta oleh pengadilan, oleh Mahkamah Agung, itu juga mengeluarkan surat keputusannya tentang mediasi di dalam keputusan Mahkamah Agung yang meminta berbagai persoalan-persoalan sekitar hukum diselesaikan terlebih dahulu melalui mediasi. Kami berharap kita gunakan jalur hukumnya adalah tahapan mediasi yang difasilitasi oleh Bapak Gubernur. Ini yang kami harap sebenarnya. Sedangkan proses hukum adjudikasi atau peradilan itu jalan terakhir. Dan kita berharap jangan sampai ke sana karena itu sangat memalukan. Itu akan mengurangi kredibilitas keilmuan para profesor hukum, para ahli hukum yang ada di kampus Kopelma Darussalam. Karena mereka tidak mampu menyelesaikan masalahnya sendiri. Bagaimana mungkin bisa menyelesaikan persoalan hukum di tengah masyarakat karena persoalan hukumnya sendiri tidak bisa diselesaikan. Atau tidak mau bahkan ikut terlibat dalam penyelesaian melalui jalur hukum. Penyelesaian jalur hukum salah satunya adalah dilakukan mediasi. Itu jelas clear di dalam keputusan Mahkamah Agung yang itu menjadi sebuah kebijakan penting diambil oleh Mahkamah Agung agar penyelesaian tidak semata-mata melalui adjudikasi tapi mediasi. Demikian. Saya tambah sedikit. Sebenarnya teman-teman sampai semua, kita ini malu dengan pendahulu kita. Pendahulu kita kok tidak pernah berpikir mau bikin tembok, bikin batas, maka mereka bisa hidup berdampingan, saling respect. Ini persoalan respect nggak ada lagi ini. Jadi dalam hal ini bisa merasa superior gitu, maka kita ini inferior. Dan ini persoalan di situ. Jadi dengan tadi kenapa dulu tidak muncul dulu, orang masih sangat arif. Jadi nilai-nilai edukasi, nilai-nilai sivilisasi itu ada sama mereka itu. Istilahnya adab, adab. Jadi ketika adabnya nggak ada lagi, saya pikir rugi kita menyandang profesor, doktor ya kan. Jadi di sini saya pikir. Maka oleh karena itu kasus ini saya pikir kembali, tapi kan hikmah juga. Mungkin sebagai teguran bagi mereka yang sekarang merasa sedikit arogan, sedikit merasa di atas angin, merasa superior gitu. Lalu orang lain tidak ada. Ini contohnya misalnya dulu kok dianggap di exclude gitu, tidak sama sekali tidak diakui ada hak mereka di sini. Padahal ini kan warisan dari orang tuanya yang bernama Kopelma dulu. Anak ada 3 unsiah, IN dan Pendikbulu. Lalu mungkin merasa dia anak pertama, taruhlah anak lo seperti itu. Lalu yang lainnya seperti tidak ada gitu. Nah, ini persoalan-persoalan adab sebagainya yang perlu kita kedepankan. Nah dulu saya masih kuliah itu, ALC Dano itu adab di situ fakultas adab, Winaran diri. Kita masih memang di situ, saya ingat kali itu. Lalu dibangun, udahlah kita tidak. Ini sekarang ini asrama putri yang jelas ditulis sama Putri Winaran mau dicaplok. Lalu saya melahir itu sudah terbakar juga. Jenggot kita, saya bilang begini, kalau hari ini kita biarkan asrama putri diambil, besok ke depan ini ini harus pindah ke Arunagama. Jangan ke Sabang nanti, ke seberang laut gitu. Jadi tidak boleh kita mundur lagi. Istilahnya kapak tembok dan Pak Teleri harus kita jetnya kita balas gitu. Cuman ya kita mencoba menyentuh hati pimpinan kita. Karena dalam ini gubernur dalam surat-surat warakah yang kita punya dulu juga merupakan dewan kurator untuk Kopelma ini. Jadi kita berharap dengan ada komisi pers seperti ini, para orang tua kita termasuk gubernur dalam hal ini akan segera bersikap, kalaupun bila ada tim disiplin segera bergerak sehingga tidak eskalasi. Yang kami lakukan bukan apa-apa. Dua-dua kita punya anak mahasiswa. Dalam hal ini sekarang ini saya pikir jumlah mahasiswa lebih banyak pada usia sekarang. Ini kalau mereka sempat meradang, sempat tereskalate kemarahan mereka. Saya pikir ini menjadi satu malapetaka dan aib besar bagi kita. Kita membicara sangat sophisticated beginilah begitulah kita ceramah kemana-mana, tapi masalah di sekitar kita nggak bisa selesai. Karena ini yang kami sebagai pimpinan UIN sangat care, sangat punya concern, sehingga kemudian kita semua bagian dari solusi bukan masalah. Saya pikir itu yang bisa saya tambahkan. Terima kasih. Sedikit saya tambahkan. Seperti pernyataan tadinya seolah-olah tiba-tiba saja, nggak tiba-tiba. Ini pernah surat pertama dari Rektor UCIA itu 22 Januari 2019 mengirimkan kepada Rektor UIN Arjali yang bahwa asrama putri itu segera dibongkar akan dibangun perluasan percetakan atau percetakan UCIA. Dan juga tanggal 6 Mai dikirimkan surat
Makanya kami atas nama UI seperti katakan Pak jadi dahulunya Perdata Fakultas Adat yang sekarang di Uchiah itu pun sepihak sehingga sudah dibangun. Makanya untuk tanah ini termasuk rumah-rumah pegawai UIN Aramiri atau IAIN juga ada 22, juga itu segera dikosongkan, ada undangannya dulu. Sehingga kami tidak mau, karena itu adalah termasuk aset IAIN seperti yang kita ketahui, dan itu bahkan kita sudah masuk ke aset kita, asrama putri dan juga asrama putra. Maka untuk supaya itu segera dibongkar berdasarkan surat Rektor Januari 22 dan juga Januari tanggal 22 bulan tahun 2019 dan juga tanggal 6 Mei ada saya lapor surat sudah dibongkar asrama putri. Jadi kita kena itu kita anggap adalah aset kita tidak mau dibongkar. Mana keberadaannya pada saat itu. Maka perlu kita lihat spirit dan ciri khas Aceh yang menggambarkan kepribadian, gotong royong, semangat perang untuk melawan penindasan, keganasan, praktek kolonialisme dan imperialisme itu dijelaskan di dalam buku Darussalam ini sebagai dokumen penting untuk kita ingat. Ini yang kami tulis di sini adalah ini catatan yang ditulis dalam buku Darussalam tersebut. Nah, kemudian disebutkan juga pada saat itu di tahun 57 terjadi stagnan atau terbengkalainya proses atau kegiatan pendidikan karena ada peristiwa pergolakan di Aceh yang sama-sama kita tahu itu namanya DITI, pemberontakan DI dan seterusnya. Maka untuk memperoleh kemajuan Aceh, maka pada saat itu pemerintah Aceh, ini penting kami sebutkan, pemerintah Aceh, jadi kelahiran Darussalam itu adalah dilahirkan bukan oleh orang per orang, bukan pribadi, tapi oleh institusi pemerintah. Dalam hal ini gubernur, termasuk Pangdam yang saat itu dijabat oleh Kolonel Syamaon Gaharu. Maka mereka membentuk sebuah panitia yang kita sebut dengan Komisi Pencipta sebagai badan pemikir, inspirasi dan pencipta, Yayasan Dana Kesejahteraan Aceh sebagai badan pelaksana. Yang paling penting di sini adalah ada catatan bahwa dalam melahirkan Kopelma Darussalam yang di dalamnya ada 3 perguruan tinggi besar, ada Unsiah, ada IAIN sekarang berubah nama menjadi UIN, termasuk di dalamnya adalah Dayah Mayang Tengkuci Pantikulu didasarkan pada kekuatan rakyat sebagai modal pembangunan raksasa. Itu ditulis di dalam buku Darussalam tersebut. Maka tulisan buku itu adalah sebenarnya menjadi ingatan bagi kita bahwa ternyata kelahiran Unsiah dan juga UIN Aramiri tidak terlepas dari proses-proses situasi suasana batiniah pada saat itu. Jadi penting sekali untuk kita ingat sehingga apa yang kita lakukan pada hari ini tidak serta-merta kita berlepas diri dari keadaan, suasana, dan semangat ide yang dilahirkan oleh para tokoh-tokoh terlebih dahulu. Dalam teori psikologi, itu salah satunya disebutkan dalam psikologi komunikasi, perbuatan, sikap, dan tindak tanduk hari ini itu merupakan bagian dari peristiwa masa lalu. Dalam teori psikologi komunikasi itu dijelaskan perbuatan tindak tanduk hari ini merupakan peristiwa yang terjadi pada masa lalu. Artinya adalah ada hubungan koneksitas di mana hari ini perguruan tinggi yang ada di Kopelma Darussalam itu kelahirannya dan seharusnya pula manajemen kampus hari ini tidak boleh melupakan apa yang terjadi dengan peristiwa masa lalu. Itu dia. Kemudian ada kata kunci lagi di sini di dalam buku Darussalam itu dijelaskan tentang misi Hardi dalam penyelesaian konflik atau pemberontakan DITI dengan berbagai peristiwa itu
tidak boleh dipisahkan satu sama lain. Ini kata kunci penting. Artinya di dalam buku tersebut ditulis kata tidak boleh dipisahkan satu sama lain. Ini menggambarkan bahwa kampus-kampus yang ada di Kopelma Darussalam ini adalah merupakan satu kesatuan. Ini tentu berbeda dengan kelahiran kampus-kampus lain yang ada di Indonesia. Aceh kita tahu selalu memiliki sejarah keunikan tersendiri, yang itu juga diakui oleh undang-undang tentang berbagai hal yang bersifat unik dari sebuah daerah. Kemudian ada catatan penting di dalam buku tersebut untuk mengingatkan kita generasi sekarang, terutama manajemen kampus hari ini, baik Unsiah, UIN, dan juga kampus Pantigulu, disebutkan di sana bahwa tegak atas dasar ciri khas pokok dengan tujuan pendirian Darussalam adalah untuk membentuk manusia baru yang berjiwa besar, berpengetahuan luas dan berbudi luhur. Sedangkan politik pembangunannya, ini penting kami kemukakan dari catatan buku tersebut, pembangunan Darussalam didasarkan pada kekuatan rakyat. Ini kami perlu sampaikan penekanannya di sini. Maksudnya adalah manajemen kampus hari ini, walaupun secara administrasi, secara birokrasi, itu memiliki kewenangan untuk mengelola dan mengatur kampusnya masing-masing, tetapi tidak boleh dilupakan bahwa kehadiran kampus-kampus tersebut itu didasarkan pada kekuatan rakyat. Dan itu dibuktikan kalau dilihat lebih detail catatan-catatan kekuatan rakyat apa saja yang muncul, sehingga lahirnya Kopelma Darussalam itu ada di dalam buku Darussalam tersebut. Yang buku itu adalah dikeluarkan oleh Yayasan Dana Kesejahteraan Aceh. Maka di dalam landasan pendirian Kopelma Darussalam itu ditemukan di dalam catatan buku dokumen tersebut, yaitu terlihatlah ada 3 lembaga atau perguruan tinggi besar yang digagas dilahirkan secara bersama. Ada Unsiah atau Universitas Sekolah sebagai lembaga pendidikan umum. Itu ada Jamiah Ar-Randiri sebagai lembaga pendidikan agama, dan Pesantren Tinggi Dayah Tengku Cik Pantigulu sebagai lembaga pendidikan tinggi untuk mempelajari kekhususan, takhasun atau spesialisasi dalam berbagai bidang ilmu. Nah, digagas di situ adalah untuk berdirinya perguruan tinggi di Aceh, maka pusat pendidikan tinggi itu ada di ibu kota provinsi, yaitu di Banda Aceh. Sedangkan perkampungan pelajar itu dibangun di seluruh ibu kota kabupaten. Sedangkan taman belajar itu dibangun di seluruh ibu kota kecamatan. Ini konsep yang dibuat, digagas di dalam pembangunan Kopelma Darussalam. Hari ini kami katakan adalah konsep ini tidak bisa kita tinggalkan begitu saja. Karena kehadiran berbagai kampus yang ada di Kopelma Darussalam itu berangkat dari konsep dan gagasan yang telah ditulis oleh para tokoh-tokoh terdahulu dengan berbagai perjuangan yang keras, dengan menghabiskan banyak waktu dan tenaga, pikiran, material, bahkan menghabiskan sampai tumpah darah untuk membangun sebuah lembaga pendidikan di Aceh. Nah, ini penting kami sampaikan untuk mengingat kita bahwa kehadiran kampus tidak terlepas dari sebuah peristiwa yang terjadi di Aceh. Nah, sekarang persoalannya adalah hari ini ada perselisihan atau ada persengketaan tentang tanah yang ada di Kopelma Darussalam. Kami ingin menjelaskan, sebenarnya asal-usul tanah yang sekarang di atasnya berdiri kampus Unsiah, kampus UIN, ada juga sekolah-sekolah umum, ada juga fasilitas publik, ada tubuh, ada masjid, ada musala, ada puskesmas, dan fasilitas lainnya, termasuk di dalamnya adalah perumahan-perumahan dosen, baik dosen Unsiah maupun dosen UIN, termasuk di dalamnya jalan.
termasuk di dalam jalan. Itu semua terletak di atas tanah yang kita sebut Kopelma Darussalam. Sebenarnya tanah ini milik siapa? Asal usulnya dari mana? Sehingga terjadi persengketaan. Yang kita tahu bahwa kampus manajemen kampus Unsyah menyatakan kami memiliki tanah ini karena kami memiliki sertifikat. Nah, kita mau melihat bagaimana sebenarnya asal usul tanah ini. Kami ingin terangkan sedikit bahwa sejak berdirinya Kerajaan Aceh, maka puncak kemegahannya itu di abad ke-16 sampai dengan 17, sampai dengan tahun 1873, maka seluruh wilayah Aceh adalah milik Kerajaan Aceh, termasuk tanah Kopelma Darussalam adalah milik Kerajaan Aceh. Itu dalam perspektif kami. Ya. Setelah pernyataan perang pada tahun 1873, secara politik, Kerajaan Aceh tidak lagi efektif menguasai seluruh wilayahnya. Sebagian wilayah tersebut telah pula dikuasai oleh atau diduduki oleh pemerintah Hindia Belanda yang datang memerangi Aceh, termasuk tanah Kopelma Darussalam. Kemudian pada tahun 1904, perusahaan perkebunan Belanda yang bernama Landbouwonderneming Rumpit atau EPAK, yang kita kenal dengan EPAK atau orang juga sering mengenal dengan istilah Rumpit, menyewa lahan seluas 181 hektar kepada pemerintah Hindia Belanda untuk keperluan perkebunan. Masa sewa dalam bentuk hak pakai selama 74 tahun. Pertanyaannya, kenapa disewa kepada pemerintah Hindia Belanda? Karena pada tahun penyewaan itu dilakukan secara de facto, kekuasaan terhadap tanah yang ada di Kopelma Darussalam itu dikuasai oleh pemerintah Hindia Belanda. Maka perintah Aceh atau pemerintah Aceh pada saat itu yang terdiri dari Gubernur A. Hashmi bersama dengan Panglima Kodam Iskandar Muda, Kolonel Syamun Gahru, memilih tanah bekas EPAK itu tadi sebagai lokasi pembangunan pendidikan tinggi yang berpusat di ibu kota daerah istimewa Aceh. Karena status tanahnya dianggap masih dalam penguasaan hak EPAK sampai dengan tahun 80, maka Gubernur Aceh saat itu menyurati pemerintah pusat dan meminta untuk dibatalkan penggunaan hak sewa atas nama perusahaan Belanda tersebut. Maka pada tahun 1960 keluar surat keputusan Menteri Agraria tertanggal 16 Maret 1960 nomor SK 447/KA membatalkan hak NF Rumpit tersebut atas penyewaan tanah selama 75 tahun yang seharusnya berakhir pada tanggal 27 Juli 1980. Maka dengan keluarnya surat Menteri Agraria sejak tersebut, hak Rumpit berakhir dan tanah yang dimaksud atau aku seluas 180 hektar yang semula disewa oleh EPAK dinyatakan batal dan dikuasai langsung oleh negara. Maka kesimpulannya adalah bahwa kepemilikan dasar atas tanah Kopelma Darussalam sebenarnya adalah ini tanah Kerajaan Aceh dasarnya. Kemudian direbut, dirampas dan dikuasai oleh pemerintah Hindia Belanda dengan jalan perang. Dan setelah lahirnya negara Indonesia, sesuai dengan hukum dan undang-undang yang berlaku di Indonesia, maka tanah Kopelma adalah tanah yang dikuasai oleh negara. Ini akan membantah semua asumsi yang terbangun tentang asal tanah tersebut. Dari mana sebenarnya tanah itu? Ini adalah hasil penelusuran yang kami lakukan sehingga kami menyimpulkan maka tanah Kopelma Darussalam yang sekarang ditempati oleh kampus-kampus dan berbagai fasilitas lainnya adalah itu tanah yang dikuasai oleh negara. Itu kesimpulannya. Lalu bagaimana hukum tanah yang dikuasai oleh negara? Kalau tanah yang dikuasai oleh negara, maka dasarnya adalah pada Undang-Undang Dasar 1945 di pasal 33 ayat 3 yang pada pokoknya berbunyi kekayaan alam, bumi dan air termasuk tanah itu dikuasai oleh negara. Pasal 33 ayat 5 ketentuan lebih lanjut mengenai bagaimana pelaksanaan pasal ini itu diatur dalam undang-undang. Undang-undang apa yang mengaturnya? Itu ternyata Undang-Undang Nomor 5 Tahun 60 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. Pelaksanaan penguasaan tanah dikuasai oleh negara itu di dalam pasal 2 ayat 4, hak menguasai dari negara tersebut di atas, pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah, swatantra dan masyarakat hukum adat. Undang-undang ini menyatakan
bagaimana tanah yang dikuasai oleh negara kemudian difungsikan dan digunakan, pelaksanaannya itu dapat dikuasakan kepada daerah swatantra. Ini maksudnya gubernur atau Pemda dan masyarakat hukum adat. Sekedar diperlukan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional menurut ketentuan yang berlaku. Ingin kami katakan di sini adalah persoalan sertifikat tadi itu. Kami melihat sertifikat yang saat ini dijadikan dasar bagi manajemen Unsia yang menyatakan adalah tanah yang saat ini luasnya lebih kurang 145 hektar atau 132 hektar berdasarkan catatan dokumen yang ada itu, mereka sebut sebagai hak milik Unsia berdasarkan sertifikat. Padahal dalam sertifikat tersebut jelas tertulis hak pakai, bukan hak milik. Ini penting catatannya. Nah, penyebutan hak milik itu bertentangan rumah-rumah yang pada tahun 86 itu sudah ditempati oleh dosen-dosen IAIN ketika itu yang berjumlah 22 unit tadi itu diminta dibongkar oleh manajemen Unsia. Kita keberatan. Penyelesaian rumah itu harus dikembalikan kepada diktum sebagaimana surat gubernur tahun 86 yang bunyinya adalah 3 pihak itu harus melakukan pertemuan atau musyawarah tentang bagaimana pengungsian atau penggunaan rumah tersebut. Jadi rumah 20 unit kita keberatan. Jadi Unsia telah beberapa kali mengirim baik kepada perseorangan maupun kepada institusi untuk dikosongkan rumah tersebut. Kemudian terkait dengan fasilitas umum tadi seperti tubuh tadi, kita keberatan kalau itu dikuasai secara sepihak. Kita menginginkan itu tubuh itu adalah menjadi milik bersama. Pengelolaannya terserah bagaimana teknisnya, apakah dibuat sebuah badan bersama atau apa terserah. Tapi kita tidak mau itu dikuasai oleh sepihak oleh Unsia. Begitupun dengan masjid itu menjadi milik Kopelma Darussalam. Jadi siapapun yang sejak konsep awal di dalam ide gagasan yang ditulis oleh Hashimi ketika itu, mereka berhak untuk mengakses dan memiliki semua fasilitas terhadap masjid dan juga tubuh tadi itu termasuk masyarakat. Kemudian terkait dengan Pantai Kulu, bagaimana? Pantai Kulu ini dalam amatan kami, mereka sebenarnya sudah cukup menderita, tapi mereka tidak punya ruang yang cukup kuat untuk menyuarakan ini. Itu yang kami dapati. Sehingga kami merasa bahwa karena dalam sejarahnya itu Pantai Kulu bagian dari perguruan tinggi yang digagas dan dilahirkan, dan sekarang mereka tetap ada, eksis, berfungsi dan bergerak dalam bidang penyelenggaraan pendidikan, karena mereka belum mendapatkan 1 meter pun dari tanah yang ada di Kopelma. Maka UIN juga dalam hal ini meminta mereka juga diberikan bagian dari tanah, karena kenyataannya memang tanah yang dulunya di depan Pantai Kulu, stik Pantai Kulu itu, ya juga ada asrama stik Pantai Kulu, asrama Tengku Ci Pantai Kulu. Itu ada asramanya yang di dalam pekarangan perumahan Unsia sekarang itu. Nah, itu pekarangan asrama itu bangunannya milik Dayak Tengku Ci Pantai Kulu. Juga kita berharap mereka mendapatkan bagian tanah yang belum ada. Itu sikap UIN bagaimana penyelesaian ini, dan tentunya melalui sebuah musyawarah mediasi yang difasilitasi oleh Bapak Gubernur. Itu harapan kita. Demikian. Oke, saya tambah sedikit. Ya, terima kasih adik-adik Sampes. Itu saya tambahkan sedikit bahwa di kampus ini ada desa. Itu yang kita harus tahu. Namanya itu Kopelma Darussalam. Itu desa. Dan desa itu harus ada jalan menembus kemana-mana. Lalu ini kan kita menafikan desa, seolah-olah di sini hanya kampus, hanya 2 kampus itu saja. Tentu dulu bahkan tidak
bebas lagi dimasukkan tadi. Tapi yang di sudut lain lagi, sisi lain lagi, di sini ada desa Kokelma, ada keciknya, ada kepala lorongnya. Jadi kalau ditutup itu akses itu, bagaimana sebuah desa nggak ada akses jalan? Ini yang perlu kita tahu. Sehingga ada dusun sektor timur, dusun barat, dusun selatan. Nah ini bagaimana mereka ini mengakses? Seperti puskesmas itu kan publik. Bagaimana masyarakat? Itu sebenarnya nggak boleh ditutup, itu dunia internasional itu akses wisata. Bagaimana masyarakat tengah malam, bagaimana membawa kemana itu? Nah ini yang mungkin tidak sering disebutkan. Ini bahwa ini desa, nah, dan desa itu perlu akses jalan-jalan. Kalau enggak bukan desa namanya. Kenapa harus kita yang kampus ini yang ada di dalam desa ini harus sangat ego sektoral? Ini yang jadi masalahnya. Sekian mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalau baik, pertanyaannya apakah pimpinan sebelumnya bagaimana sikap dan tanggapan terhadap sikap usia seperti ini? Untuk menjawab pastinya terhadap kepemimpinan dulu, nanti kami juga minta Pak Junaidi yang pada saat itu menjabat sebagai Kepala Biru. Tapi setahu kami itu rektor sebelumnya juga memberikan tanggapan, bahkan ada pertemuan musyawarah dengan, kalau saya tidak salah, WR 3 atau 2 Unsiah Pak Jun ya, di Tengkuci Pantikulu ya, pertemuan itu yang membicarakan soal sengketa tanah juga, tapi tidak ditemukan hasil yang berarti tentang bagaimana penyelesaiannya. Sebelumnya juga pernah kami mendapatkan satu informasi, keterangan, bahkan informasi ini kami peroleh secara resmi, ini penting, yang disampaikan oleh Pak Mordi, mantan dekan Fakultas Hukum Unsiah, yang pada saat itu turut hadir di bawah dalam tim rombongan Rektor Unsiah yang difasilitasi oleh DCKN dalam pertemuan pertama. Pak Mordi waktu itu sempat menyampaikan bahwa pernah beliau mendengar tentang bagaimana penggunaan tanah lahan di Kopelma ini. Beliau sempat mengatakan itu ada rekamannya, ada pembelahan jalan. Jadi sebelah punya Unsiah, sebelah jalan punya UIN, begitu kalimat beliau. Tapi saya tidak menemukan lebih detail tentang keterangan itu, tapi itu disampaikan dalam sebuah forum resmi. Nah, kemudian pernah juga sekarang ada saksi hidup, itu salah seorang dosen UIN mendengar langsung dari almarhum Bapak Hashmi di Malaysia, di Peking. Beliau yang menggagas pertama. Beliau mengatakan sebenarnya pembangunan kampus Unsiah dan UIN tadi, tanahnya itu ya sebelah jalan Unsiah, sebelah jalan IAIN. Itu juga keterangan yang hari ini bisa ditanyakan langsung kepada saksi hidup, didengar langsung dari almarhum Pak Hashmi. Nah, ini beberapa peristiwa dialog atau pertemuan yang pernah digagas dengan kepemilikan aset dan tanah itu, sehingga kita mau membongkar lahan. Itu yang terjadi karena di pertemuan itu begitu arahnya. Lalu dalam berbagai kesempatan kita menerangkan, tadi ditanyakan apakah Unsiah sudah pernah mendapatkan suatu penjelasan terhadap status tanah dan seterusnya seperti yang kita terangkan tadi, itu sudah kita jelaskan. Bahkan kita menghabiskan waktu hampir 1 jam. Kita jelaskan itu. Kita jelaskan hampir 1 jam. Ada rekamannya, Pak Talal ingat itu, Pak Sidik, ada rekamannya itu, panjang kita jelaskan. Tetapi yang menariknya adalah semua penjelasan kita itu tidak pernah mendapat respon tanggapan terhadap penolakan benar atau tidak klaim kita tadi. Ini penting. Jadi kita terangkan kepada teman-teman wartawan, itu tidak pernah mendapatkan sanggahan apakah yang kita sebutkan tadi tentang keabsahan sertifikat yang tidak sah, mereka tidak pernah mendengar. Mereka sudah mendengar yang kita sebutkan ada berbagai peristiwa hukum, pasal-pasal hukum yang tidak terlalu tadi, mereka sudah mendengarnya, sudah kita sampaikan itu. Tetapi pada akhirnya mereka tetap bersikap, ini sertifikat, kami sah, ini tanah kami, silakan keluar, selesai. Sehingga masih mengklaim atas dasar sertifikat ini kepemilikan mereka total di dalamnya termasuk seluruh aset berdasarkan luasan tadi, termasuk jalan-jalan, masjid dan juga tubuh. Jadi itu yang mereka bangun sekarang.
Jadi kalau ditanyakan apakah pihak Unsia sudah mendapat keterangan, sudah. Tapi kita inginkan bahwa pihak gubernur memfasilitasi, maka dalam pertemuan itulah kita akan sampaikan secara menyeluruh agar ada sebuah pemikiran terbaru dari pihak Unsia. Itu sebenarnya demikian. Saya pikir dalam pengalaman kita pada di sini, nanti sambil kita makan siang bersama yang makannya sudah disiapkan oleh